Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan asuhan keperawatan dengan gangguan pada pasien dewasa pada sistem pencernaan K-kolon yang beranggotakan Ranadia Salsabila, Anggi Yuniar, Meido Milenio, Putri Nafisa, dan saya sendiri Safri Mahdiana Jumliah. Next. Pada topik ini membahas tentang anatomi, definisi, epidemiologi, etiologi, faktor risiko, fisiologi, klasifikasi, manifestasi klinik, pemeriksaan penunjang, penata laksanaan medis, komplikasi asuhan keperawatan, dan pathway. Next. Pada anatomi kolon yaitu usus besar sekitar memiliki panjang 1 sampai 1,5 meter, lebar 5 sampai 6 cm, lapisan dari dalam keluar, selaput lendir, lapisan otot melingkar, lapisan otot memanjang, jaringan otot. Fungsi untuk menyerap air dari makanan, tempat hidup bakteri coli, dan tempat feses. Bagian usus besar yaitu sekum menyerap nutrisi dan air meskipun tidak signifikan. Yang kedua ada kolon ascendens menyerap nutrisi yang belum diserap oleh usus halus, menyerap air dan memadatkan feses. Yang ketiga ada kolon transversal yaitu menyempurnakan penyerapan nutrisi, air, dan memadatkan feses. Yang keempat ada kolon descendens menampung feses sementara. Yang kelima ada kolon sigmoid yaitu menampung feses sementara. Yang keenam rektum sebagai menyimpan feses sementara. Yang ketujuh adalah anus jalur keluarnya feses. Next. Definisi K-kolon. Kanker kolorektal merupakan suatu tumor maligna yang timbul dari jaringan epitel dan berasal dari kolon ataupun rektum. Kanker kolorektal bisa disebut dengan tumor ganas yang ditemukan di kolon ataupun rektum. Kolon dan rektum merupakan dua bagian dari usus besar pada sistem pencernaan yang biasa disebut dengan tractus gastrointestinal. Kolon berada pada bagian proksimal usus besar dan rektum terletak pada bagian distal sekitar 5-7 cm di atas anus. Kolon dan rektum memiliki fungsi untuk menghasilkan suatu energi bagi tubuh dan membuang zat-zat yang tidak berguna. Kanker kolorektal merupakan sebuah keganasan yang berasal dari jaringan usus besar dan terdiri dari kolon, bagian terpanjang dari usus besar ataupun rektum berkecil terakhir dari usus besar sebelum anus. Next. Epidemiologinya adalah di Indonesia, K-kolon adalah jenis kanker urutan ketiga terbanyak. Di tahun 2008, Indonesia menempati pada urutan keempat di negara ASEAN dengan insiden rate 17,2 per 100.000 penduduk, dan pada angka ini sudah diprediksi akan terus meningkat dari tahun ke tahun. 10 studi epidemiologi menunjukkan bahwa usia pasien K-kolon di Indonesia lebih muda daripada pasien di negara maju. Lebih dari 30% terdapat kasus pada pasien berumur 40 tahun atau lebih muda. Sedangkan pada negara maju, pasien yang umurnya kurang dari 50 tahun hanya 2-8%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya ada etiologi. Menurut Sayuti dan Nova tahun 2019, sampai saat ini etiologi kanker kolon rektal masih belum diketahui dengan pasti. Beberapa penelitian menyatakan bahwa faktor genetiklah yang memiliki korelasi terbesar menyebabkan kanker kolon. Next. Nah, kemudian ada faktor risiko. Faktor risiko ada dua. Yang pertama ada tidak dapat dimodifikasi, kemudian yang kedua yang dapat dimodifikasi. Nah, untuk yang tidak dapat dimodifikasi ada usia. Sering terjadi pada usia lebih dari 40 tahun. Hampir 90% kanker kolon diderita pada usia 50 tahun. Kemudian yang kedua ada faktor herediter. Robert et al. dalam penelitiannya menyatakan paling sering diwariskan yaitu familia adenomatous polyposis atau FAP dan hereditary non-polyposis colorectal cancer.
atau bisa dikenal dengan sindrom Lynch. Kemudian yang ketiga ada faktor lingkungan. Kanker kolon ini bisa dipengaruhi oleh lingkungan seperti pola hidup dan sosial. Next. Kemudian yang kedua ada faktor risiko yang dapat dimodifikasi. Yang pertama ada pola diet dan nutrisi. Diet bisa mempengaruhi risiko terjadinya kanker kolon, serta perubahan pola makan yang baik bisa mengurangi risiko hingga 70%. Yang kedua ada aktivitas fisik dan obesitas. Nah, aktivitas tinggi ini berhubungan dengan rendahnya insiden kanker kolon. Dengan aktivitas fisik yang tinggi bisa meningkatkan pengambilan oksigen secara maksimal, kemudian meningkatkan efisiensi dan kapasitas metabolik tubuh serta menurunkan tekanan darah, resistensi insulin, dan meningkatkan motilitas usus. Nah, untuk kelebihan berat badan bisa mengakibatkan sirkulasi estrogen meningkat, risiko kanker terjadi oksidatif sehingga terjadi penimbunan hormon, peningkatan kadar insulin, gangguan respon imun, dan stres oksidatif sehingga muncul terjadinya karsinoma kolorektal. Nah, untuk yang ketiga ada merokok. Karsinogen yang ada pada rokok ini bisa meningkatkan pertumbuhan kanker kolon serta meningkatkan risiko terdiagnosis kanker. Merokok bisa menyebabkan pembentukan dan pertumbuhan polip, adematosa, lesi prekursor. Kemudian yang keempat ada alkohol. Konsumsi alkohol beresiko kanker kolon usia muda. Untuk konsumsi alkohol yang tinggi menyebabkan hubungan nutrisi rendah sehingga jaringan rentan terhadap karsinogenis. Next. Baik, selanjutnya adalah patofisiologi. Insidensi kanker dari kolon kanan meningkat, meskipun umumnya masih terjadi di rektum dan kolom sigmoid. Pertumbuhan tumor secara tipikal tidak terdeteksi, menimbulkan beberapa gejala. Pada saat timbul gejala, penyakit mungkin sudah menyebar ke dalam lapisan lebih dalam dari jaringan usus dan organ-organ yang berdekatan, seperti hepar, kurvatura, mayor lambung, duodenum, usus halus, pankreas, limpa, saluran genitourinary, dan dinding abdominal juga dapat dikenai oleh perluasan. Metastasis ke kelenjar getah bening regional sering berasal dari penyebaran tumor. Tanda ini tidak selalu terjadi. Bisa saja kelenjar yang jauh sudah dikenai namun kelenjar regional masih normal. Sel-sel kanker dari tumor primer dapat juga menyebar melalui sistem limpatik atau sistem sirkulasi ke area sekunder seperti hepar, paru-paru, otak, tulang, dan ginjal. Penyamaian dari tumor ke area tujuh lain dari rongga peritoneal dapat terjadi bila tumor meluas melalui serosa atau selama pemotongan pembedahan. Awal dari nodul, kanker usus sering tanpa gejala hingga tahap lanjut karena pola pertumbuhannya lambat, 5-15 tahun sebelum muncul gejalanya. Next. Klasifikasi. Penyakit ini dapat dikelompokkan melalui kategori penyakit nurus sel abnormal yang terdapat pada penyakit tersebut sesuai dengan kriteria ditetapkan. Klasifikasi penyakit kanker kolon ditentukan oleh stadium penyakit kanker kolorektal tersebut. Penentuan stadium awal kanker sangat diperlukan. Pertama, stadium 0, kanker hanya pada lapisan terdalam dari kolon atau rektum. Stadium 1, sel kanker telah tumbuh pada dinding dalam kolon atau rektum, tapi belum menembus keluar dinding. Stadium 2, sel kanker telah menyebar ke dalam lapisan otot dan dari kolon atau rektum, tapi sel kanker di sekitarnya belum menyebar ke kelenjar getah bening. Stadium 3, kanker telah menyebar ke satu atau lebih kelenjar getah bening di daerah tersebut, tetapi tidak ke bagian tubuh yang lain. Stadium 4, kanker telah menyebar di bagian lain dari tubuh seperti hati, paru-paru, atau tulang. Next. Nah, kemudian di sini ada manifestasi klinis. Menurut Sayuti dan Nova tahun 2019, gejala umum yang terjadi ditandai dengan perubahan kebiasaan buang air besar. Untuk gejalanya meliputi diare atau sembelit, perut terasa penuh, terdapat darah di feses, darah biasanya berwarna merah terang atau sangat gelap. Kemudian feses yang dikeluarkan lebih sedikit dari sebelumnya, sering sakit perut, kram perut terasa penuh dan kembung. Berat badan menurun drastis, sering terasa lelah, kemudian mual dan muntah. Next.
Untuk pemeriksaan penunjang sendiri bisa melalui satu endoskopi, USG, CT scan, digital rectal exam, PET, dan tes laboratorium. Pelaksanaan medis yang pertama terapi bedah. Di terapi bedah sendiri ada laparostomi dan laparoskopi. Nah, sebelum melakukan terapi bedah ada praoperasi. Yang pertama, informed consent, tenaga medis memberikan informasi terkait tindakan operasi kepada klien, lalu meminta persetujuan untuk melakukan operasi. Yang kedua, pembuatan stoma, kemungkinan membutuhkan stoma sehingga perlu menjelaskan prosedur stoma pada klien. Yang ketiga, persiapan usus. Persiapan ini boleh ditinggalkan karena tidak mempengaruhi apapun, tapi akan mengurangi komplikasi infeksi luka. Yang keempat, transfusi darah. Perioperasi dilakukan untuk menurunkan angka ketahanan hidup jangka panjang pasien, di mana kondisi medis pasien buruk namun tidak ada hubungan sebab akibat. Yang kelima, antibiotik profilaksi, biasanya menggunakan campuran cefuroxime dan metronidazole atau gentamicin dan metronidazole. Pemberian antibiotik berfungsi untuk mengurangi infeksi, morbiditas, dan lama tinggal di rumah sakit. Selanjutnya ada jenis-jenis terapi bedah. Yang pertama, ascending atau kolon kanan, yaitu hemikolektomi kanan dengan memotong ascending lalu disambungkan dengan usus kecil. Yang kedua, transversum atau kolon tengah, di mana mereseksi kolon transversum dengan memotong transversum lalu kedua sisinya disambungkan. Yang ketiga ada descendant atau kolon kiri, di mana mereseksi kolon kiri dengan memotong descendant lalu kedua sisinya disambungkan. Yang keempat, sigmoid, di mana reseksi sigmoid dengan memotong sigmoid lalu kedua sisi kolon disambungkan. Yang kelima, rektum tengah, reseksi low anterior dengan memotong rektum tengah lalu kedua sisinya disambungkan. Yang terakhir, rektum setengah bawah, miles atau abdominoperineal, dengan memotong rektum bawah lalu dibuat stoma. Penata laksana selanjutnya ada kemoterapi. Kemoterapi dapat dilakukan melalui oral atau injeksi intravena. Untuk praoperasi berfungsi untuk mengecilkan ukuran sel kanker. Dan untuk pasca operasinya digunakan untuk menghambat pertumbuhan sel kanker. Jika sel kanker dalam stadium lanjut yang tidak bisa dioperasi, bisa dilakukan kemoterapi dengan mengatur reseptor atau titik tangkap biologis yang spesifik pada pertumbuhan sel kanker. Dan untuk yang ketiga ada terapi radiasi. Biasanya dilakukan pada kanker yang terletak di halus atau rektum. Saat preoperasi, berfungsi untuk mengecilkan tumor sehingga mudah dilakukan operasi, mengurangi risiko kambuhan karena adanya sisa tumor. Dosis jangka pendeknya 5 kali 5 gini yang diberikan dalam sehari, istirahat 2-3 hari kemudian dilakukan operasi. Untuk pasca operasinya berfungsi untuk mematikan sel kanker yang tersisa. Dosisnya 45-50 G yang diberikan dalam 25-28 kali pemberian. Baik, selanjutnya ada komplikasi CA kolon. Yang pertama ada sumbatan atau obstruksi saluran cerna. Sumbatan ini diakibatkan oleh tumor yang bertumpuk pada saluran usus sehingga penderita mengalami sembelit. Kemudian ada perforasi atau kebocoran usus. Perforasi ini dapat menimbulkan gejala berat seperti nyeri hebat pada perut, perut membesar dan tegang, muntah, serta dapat mengalami infeksi yang berat. Kemudian ada perdarahan tumor. Kanker usus ini dapat menimbulkan perdarahan apabila tumor berada di sekitar rektum. Hal ini dapat menyebabkan penderita kehilangan banyak darah, sehingga penderita dapat mengalami anemia. Yang selanjutnya penyebaran atau metastasis sel kanker. Hal ini umum terjadi pada jenis kanker lain terutama yang memiliki sifat ganas. Next.
Next. Nah, selain itu, pasien yang menderita kanker kolon juga dapat mengalami komplikasi seperti peritonitis atau sepsis yang dapat menimbulkan shock, serta dapat juga mengalami pembentukan abses. Next. Selanjutnya ada asuhan keperawatan CA kolon. Next. Ilustrasi kasus. Tuan R adalah pasien penderita kanker usus atau CA kolon yang berusia 73 tahun, merupakan pasien rujukan dari Rumah Sakit Citra Medica 3 minggu lalu dan sudah melakukan operasi pembedahan kolostomi. Diketahui konjungtiva pasien anemis, pupil dilatasi, kuku pucat, wajah pucat, serta mukosa bibir tampak pucat. Pasien tampak gelisah, menggerakkan mata hanya fokus pada bagian yang sakit. Pasien juga tampak meringis dan memegangi bagian abdomen, serta mengeluh nyeri pada perut bagian bawah. Pasien mengatakan tidak nafsu makan dan mengalami penurunan berat badan. Pasien juga sulit tidur sehingga sering mengantuk. Kondisi tubuh pasien lemah, pasien mengeluh mudah lelah dan tidak dapat beraktivitas seperti biasanya. Next. Identitas pasien, nama Tuan R, umur 73 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SMA, alamat Jalan Semangka, Gang Nanas, nomor RM 81XXX, pengerjaan pensiunan, status perkawinan kawin, tanggal masuk rumah sakit 3 Maret 2019, tanggal pengkajian 4 Maret 2019, sumber informasi pasien, keluarga, rekam medik. Riwayat kesehatan pasien, keluhan utama pasien nyeri pada perut bagian bawah sejak 9 hari yang lalu. Riwayat kesehatan sekarang, pasien lemas, tidak nafsu makan, berat badan turun, dan nyeri bagian perut. Riwayat kesehatan dahulu, memiliki kebiasaan merokok, memiliki riwayat hipertensi, serta pernah mengalami operasi pembedahan kolostomi. Riwayat kesehatan keluarga, tidak memiliki riwayat penyakit turunan. Next. Kemudian ada pengkajian pola Gordon. Pola nutrisi, frekuensi makan pasien tetap, namun porsi makan pasien turun, nafsu makan turun. Kemudian ada pola eliminasi, terdapat perubahan terhadap pola eliminasi pasien sebelum dan saat masuk rumah sakit. Pola personal hygiene, pasien memiliki gangguan personal hygiene, pasien
memerlukan bantuan keluarga untuk melakukan karena sakit yang diteritanya. Kemudian pola aktivitas dan latihan, pasien tidak mengalami gangguan oksigenasi. Pola istirahat dan tidur, pasien mengalami gangguan pada pola tidurnya karena merasakan nyeri perut. Kemudian pola kognitif dan perseptual, pasien tidak memiliki gangguan terhadap pola kognitif dan persepsi. Pola persepsi diri, keadaan sakit pasien membuat perannya sebagai kepala keluarga terganggu. Pola seksualitas dan reproduksi, pasien memiliki fungsi seksualitas dan reproduksi yang baik. Kemudian pola peran dan hubungan, pasien merasa perannya sebagai kepala keluarga dan mencari nafkah terganggu. Pola manajemen coping stress, pasien selalu menceritakan masalahnya kepada keluarga dan menganggap sakitnya sebagai ujian. Kemudian pola nilai dan keyakinan, pola ibadah pasien sedikit terganggu akibat sakitnya. Next. Kemudian pemeriksaan fisik, pemeriksaan umum kesadaran komposmentis, tanda vital, tekanan darah 130/90 mmHg, nadi 106 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, RR 24 kali per menit, tinggi badan 160 cm, berat badan 48 kg, status gizi kurus, IMT berada di bawah ambang batas normal. Kemudian pemeriksaan fisik head to toe, kepala, infeksi tidak ada lesi, tidak ada benjolan, rambut berwarna hitam, rambut bersih dan tidak ada ketombe. Palpasi tidak terdapat nyeri tekan. Pada mata, infeksi konjungtiva anemis, pupil dilatasi, bentuk mata simetris, tidak ada lesi, fungsi penglihatan sedikit berkurang. Palpasi tidak terdapat nyeri tekan. Pada telinga, infeksi bentuk telinga simetris, pendengaran normal, tidak terdapat lesi, tidak ada pembengkakan. Palpasi tidak terdapat nyeri tekan. Pada hidung, infeksi bentuk hidung simetris, tidak terdapat pembengkakan, hidung bersih. Palpasi tidak terdapat nyeri tekan. Kemudian pada mulut, infeksi bentuk simetris, mulut bersih, tidak ada lesi, jumlah gigi lengkap, lidah berwarna putih, mukosa bibir kering. Next. Kemudian pada leher, infeksi tidak ada lesi, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid, bentuk simetris, tidak terdapat distensi vena jugularis, palpasi tidak terdapat nyeri tekan, nadi karotis teraba. Dada, infeksi dada simetris, pergerakan pada dada simetris. Kemudian palpasi tidak terdapat nyeri tekan, perkusi suara paru-paru normal, jantung memiliki suara peka, auskultasi, suara nafas vesikuler 1-S2, kemudian tidak terdapat suara nafas tambahan. Abdomen, infeksi distensi abdomen, palpasi terdapat nyeri tekan, terdapat massa yang teraba, perkusi timpani, auskultasi suara bising usus, terdapat usus lebih dari 5-30 kali per menit. Ekstremitas, infeksi tidak ada lesi, tidak ada benjolan, palpasi tidak ada nyeri tekan, kekuatan otot lemah pada skala 3. Kulit dan kuku, infeksi tidak terdapati, kulit lemah, kuku pucat, kuku pendek dan bersih, tukur kulit terlihat sudah keriput, tidak ada edema. Palpasi CRT lebih dari 3 detik. Next. Selanjutnya ada analisis data. Yang pertama, pasien mengeluh nyeri pada abdomen bagian bawah. Data objektifnya, pasien terlihat meringis, memegangi area abdomen, pasien tampak gelisah, pandangan mata fokus di bagian yang sakit, masalah nyeri kronis. Kemudian etiologi, ada infiltrasi tumor, kompresi ujung saraf dinding kolon, nyeri abdomen, nyeri kronis. Yang kedua, data subjektifnya, pasien mengeluh mudah lelah, pasien sering mengantuk, tidak dapat beraktivitas seperti biasanya. Data objektif, konjungtiva anemis, muka bibir pucat, kuku pucat, pasien terlihat lemah, CRT lebih dari 3 detik, masalah keletihan. Etiologi, gangguan fisiologi akibat CA kolon, proses istirahat dan tidur tidak adekuat, kemudian terjadi keletihan. Selanjutnya, next.
Yang analisis data masalah ketiga ada data subjektif, pasien mengatakan tidak nafsu makan, pasien mengalami penurunan berat badan, data objektif, berat badan turun, EMT menjadi 17,63, pasien hanya menghabiskan setengah porsi makannya. Masalah defisit nutrisi, etiologi ketidakmampuan mencerna makanan, nafsu makan menurun, kemudian asupan nutrisi tidak adekuat, berat badan turun, defisit nutrisi. Yang keempat, pasien mengatakan sudah melakukan operasi pembedahan kolostomi 3 minggu lalu. Masalah risiko infeksi, etiologi efek prosedur invasif, intervensi bedah kolostomi, luka pasca bedah, risiko infeksi. Next. Kemudian ada pathway CA kolon. CA kolon terjadi karena faktor genetik, inflamasi kolon, zat karsogenik, dia tinggi lemak, kemudian terjadi transformasi sel epitel normal kolon, kemudian lesi prekanker atau polip adematosa, kemudian ada karsinoma invasif, kemudian terjadi CA kolon. Kemudian ada infiltrasi tumor, kompresi ujung saraf, dinding kolon, nyeri abdomen, kemudian terjadi nyeri kronis. Terjadi gangguan fisiologis akibat kanker kolon, proses istirahat dan tidur tidak adekuat, kemudian terjadi keletihan. Kemudian adanya ketidakmampuan mencerna makanan, nafsu makan menurun, asupan nutrisi tidak adekuat, berat badan turun, kemudian terjadi defisit nutrisi. Kemudian adanya efek prosedur invasif, intervensi bedah kolostomi, kemudian ada luka pasca bedah dan terjadinya nyeri abdomen. Next. Diagnosa yang kami ambil, yang pertama ada nyeri kronis berhubungan dengan infiltrasi tumor, ditandai dengan pasien tampak meringis, gelisah, dan memegang area abdomen. Yang kedua, keletihan berhubungan dengan gangguan fisiologis akibat kanker kolon, ditandai dengan konjungtiva anemis, tampak lemah, dan membatasi aktivitas. Kemudian ada defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mencerna makanan, ditandai dengan berat badan turun, tidak nafsu makan, bisa khusus hiperaktif. Kemudian yang keempat, risiko infeksi dibuktikan dengan efek prosedur invasif. Next. Kemudian perencanaan, yang pertama nyeri kronis, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, tidak dapatkan kriteria hasil, keluhan nyeri menurun pada skala 4, meringis menurun pada skala 4, gelisah menurun pada skala 4, kesulitan tidur menurun pada skala 4, minat beraktivitas meningkat pada skala 4, kemampuan memonitor munculnya gejala secara mandiri pada skala 4, kemampuan memonitor tindakan-tindakan untuk mengurangi gejala pada skala 4. Kemudian keletihan, setelah dilakukan tindakan perawatan, didapatkan kriteria hasil 1, verbalisasi kepulihan energi, tenaga meningkat pada skala 4, kemampuan melakukan aktivitas rutin meningkat pada skala 4, kelemahan fisik menurun pada skala 4, kelemahan otot meningkat, kemampuan ke toilet, BAB dan BAK meningkat. Next. Kemudian ada defisit nutrisi. Setelah dilakukan tindakan keperawatan, didapatkan kriteria hasil. Yang pertama, porsi makanan yang dihabiskan meningkat, berat badan membaik, nafsu makan membaik, penerimaan makan membaik, memonitor berat badan meningkat pada skala 4. Kemudian yang keempat, ada risiko infeksi setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, didapatkan kriteria hasil, nyeri menurun pada skala 4, kerusakan pada lapisan kulit menurun, kerusakan jaringan menurun, kemampuan mencari informasi tentang faktor risiko meningkat. Next. Kemudian intervensi yang pertama ada manajemen nyeri, pemberian analgesik. Yang pertama dapat
identifikasi skala nyeri, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri. Berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Anjurkan memonitor nyeri secara mandiri. Kolaborasi pemberian analgesik jika perlu. Identifikasi riwayat alergi obat, identifikasi kesesuaian analgesik. Dokumentasikan respon terhadap efek analgesik dan efek yang tidak diinginkan. Kemudian keletihan, intervensi manajemen energi, identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan, lakukan rentang gerak pasif atau aktif, anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap, ajarkan strategi coping untuk mengurangi kelelahan, kolaborasi dengan ahli gizi untuk meningkatkan asupan makanan. Next. Kemudian intervensi untuk defisit nutrisi, manajemen nutrisi, pemantauan nutrisi dapat dilakukan identifikasi status nutrisi, identifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrien, monitor berat badan, berikan makan tinggi kalori dan tinggi protein, ajarkan diet yang diprogramkan, kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien yang dibutuhkan, monitor warna konjungtiva, timbang berat badan, dokumentasi hasil pemantauan. Yang terakhir ada risiko infeksi, intervensinya pencegahan infeksi dapat dilakukan, monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik, cuci tangan sebelum sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien, pertahankan teknik aseptif pada pasien berisiko tinggi, jelaskan tanda dan gejala infeksi, ajarkan cara mencuci tangan dengan benar, ajarkan cara memeriksa luka operasi, periksa luka dengan menggunakan skala, monitor mobilitas dan aktivitas individu. Next. Baik, selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi untuk diagnosa nyeri kronis. Pasien mengatakan nyeri masih terasa namun sudah sedikit berkurang. Pasien mengatakan masih mengingat manajemen nyeri yang diajarkan perawat. Pasien masih tampak merasakan sakit dan memegang bagian abdomen. Masalah teratasi sebagian dan perencanaan berjalan efektif. Lanjutkan intervensi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Kemudian untuk diagnosa keletihan, pasien masih mengeluh mudah lelah, pasien mengatakan masih sulit tidur, kemudian pasien tampak lemah dan masih membutuhkan bantuan ketika beraktivitas, masalah teratasi sebagian. Intervensi nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 dapat dilanjutkan. Next. Selanjutnya, diagnosa untuk defisit nutrisi, evaluasinya. Pasien mengatakan sudah menghabiskan makanannya hampir 1 porsi. Pasien mengatakan nafsu makannya sedikit meningkat. Kemudian pada piring pasien masih tersisa makanan 1/4 porsi. Pasien masih mengingat program diet yang diajarkan perawat. Pasien tampak lebih semangat dari sebelumnya. Masalah teratasi sebagian. Lanjutkan intervensi nomor 1, 3, 4, 6, 8, 9, dan 11. Yang terakhir, untuk evaluasi untuk diagnosa risiko infeksi, pasien mengatakan rasa nyeri yang dirasakannya sedikit berkurang, kemudian pasien tampak masih menahan sakit, pasien dapat mempraktikkan cara cuci tangan yang benar, pasien masih mengetahui cara memeriksa luka operasi yang telah diajarkan perawat, masalah teratasi sebagian, dan lanjutkan intervensi nomor 2, 3, 4, 7, 8, 9, dan 10. Next. Berikut ini adalah daftar pusaka dari kelompok kami. Sekian dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.